Oh, ini toh YIC. Pertama kali datang asing banget ya. Emang sih gue diajakin ke sini, tapi jadi takut. Mereka siapa? Apakah keputusanku di sini udah benar? Ih, kangen banget sama IC. Akhirnya gue sempat buat ketemu pemuda lagi nih. Nah, ada dia tuh. Loh. Dia juga datang loh. Nah, kalau ini mah gue kenal. Tapi kok sisanya gue gak kenal ya. Ini kalau isinya anak baru semua, apa harusnya gue gak kesini lagi ya? Selamat malam IC. Saya mau sapa lagi. Selamat malam IC. Oke, karena melihat masih adanya bangku yang belum terisi di depan, apa teman-teman boleh maju? Oke, tidak ada perubahan, tidak apa-apa. Coba saya tanya sekali lagi. Teman-teman boleh maju kan mengisi bangku-bangku yang di depan dulu. Ini saya maksa ya. Maju nggak? Nggak ada yang mau maju? Nggak ada yang mau pindah? Oh, terima kasih Modi. Oke, ya udah nggak apa-apa. Oke teman-teman, selamat malam. Senang sekali malam hari ini kita bisa berkumpul lagi di Persekutuan Komisi Pemuda. Kalau teman-teman lihat tanggalan, sekarang udah tanggal 25. Itu berarti tidak terasa ya, 340 hari lagi kita 2026. Ini akan lebih semakin kalau ini ya. Nah, malam hari ini sedikit berbeda. Teman-teman boleh lihat dekornya, set plan-nya, terus pemusiknya juga di tengah. Karena selain persekutuan, malam ini kita juga mau merayakan perayaan hari ulang tahun YIC yang ke-28. Untuk membuka persekutuan kita malam hari ini, aku mengajak teman-teman untuk mempersiapkan persembahan yang terbaik dengan diiringi lagu dari PKJ 147. Di sini aku bawa. Bapa yang baik yang berada dalam kerajaan surga, Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, Bapa yang sudah memberikan persembahan yang terbaik yang bisa kami berikan, Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan kami.
Tuhan juga yang berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya Tuhan dengan penuh hikmat. Tuhan, kami juga akan memulai persekutuan kami malam hari ini. Kiranya Tuhan yang sertai jalani persekutuan kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan juga yang sertai setiap pikiran dan hati kami supaya kami bisa terima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, jangan duduk. Terima kasih Marta dan Fani. Semoga nggak salah nama kan? Oke teman-teman, dengan tetap berdiri, aku mau kasih tahu kalau tema kita malam hari ini seperti yang tertulis di cue card aku, party. Biasanya kalau ada yang namanya party, pesta itu kan senang ya, pasti senang, kita bersuka cita. Ada sukacita di sini? Ada. Jadi mau jawab ada atau amin? Amin. Wah, ada sukacita di sini? Amin. Oke, terima kasih. Teman-teman sekarang boleh lihat kiri kanan. Sudahkah tunjukkan wajah bahagianya? Oke. Sekarang kita akan satu lagu pujian, hari ini kurasa bahagia.
ajak kita masih nyanyi satu pujian lagi, tapi aku yakin teman-teman tahu lagunya. Hai kawan, apa kabarmu? Tahu? Tahu ya? Tapi kita ganti liriknya sedikit ya. Jadi, hai kawan, sebut namamu. Setelah kata sebut namamu, teman-teman sebut nama teman-teman masing-masing ya. Kita kasih contoh. 2, 3. Hai kawan, sebut namamu. Gini. Bisa? Bisa. Cukup mudah ya perubahannya ya. Oke, kita nyanyikan. Hai kawan. Hai kawan, sebut namamu. Sebut namamu. Goyang diri, goyang bergerak. Putar, cari yang lain. Cepat. Hai kawan, sebut namamu. Goyang diri, goyang bergerak. Putar, cari yang lain. Goyang kiri, goyang ke kanan, putar, cari yang lain. Oke, sudah lepas ya? Maju, berani menjaga. Kau temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ganti pasangan. Tukeran lagi. Udah dapet? Oke, nyanyi lagi. Sing. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Oke, boleh tepuk tangan. Teman-teman boleh duduk. Duh, seru banget lagi nih IC. Emang cuma di IC doang nih yang orang-orang pada jompo tapi disuruh gerak-gerak gini nih. Emang kacau ya IC. Tapi gue kayak ngerasa awkward gitu deh tadi.
Mungkin karena gak kenal siapa-siapa ya. Walaupun gue udah kenalan sama kanan kiri gue sih. Cuman awkward aja gak sih, kayak asing. Gak tau lah, mungkin itu pikiran gue doang. Tapi iya gak sih? Gak tau lah, bingung gue juga kenapa orang-orang pada baru ya di sini ya. Ternyata seru juga. Padahal awalnya kupikir pada kaku dan gak bisa terbuka sama orang baru. Tapi tetap aja asing banget di sini. Oke, masih semangat? Oke, berarti belum turun ya semangatnya, berdiri lagi. Ya, jadi aku yakin dan percaya kita semua di sini sudah mencapai apa yang orang-orang baru capai di umur 70. Sakit punggung, sakit pinggang, pegel linu, pikun dan tidak punya teman. Oke, bercanda ya teman-teman. Kita masih akan memuji Tuhan lagi. Kita angkat satu pujian, bersuka. Karena kita sudah suasana pesta ya, jadi nyatilah seolah-olah kita sedang berpesta ya. Berpesta sama siapa? Sama Tuhan ikut juga. Nyanyi sama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Boleh saya minta tepuk tangannya? Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Oke, teman-teman kita akan nyanyi lagu ini dengan bersaut-sautan. Teman-teman boleh ikuti rekan-rekan SL di kiri kanan. Liriknya di depan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, mari bersuka cita di dalam Tuhan, Sama-sama. bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, mari bersuka cita di dalam Tuhan. Masih ada sukacita? Amin. Bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka
bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersukacita sekarang, bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersukacitalah. Teman-teman boleh duduk. Kalau dilihat-lihat makin lama YC makin rame. Wih, banyak wajah-wajah baru. Nggak sabar deh mau ajak kenalan dan seru-seruan bareng. Thank you ya Tuhan. Aku bersyukur banget ada di komunitas ini. Dan komunitasnya terus bertumbuh. Oke teman-teman boleh tarik nafas yang agak panjang. Saya nggak akan minta teman-teman berdiri lagi. Kita akan mempersiapkan hati kita mau masuk lebih dalam ke hadirat Tuhan. Aku mau ajak teman-teman nyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku sebagai satu pengingat kita, satu doa kita kalau memang firman Tuhan adalah terang, adalah pelita yang menerangi langkah kaki kita tiap harinya. Kita angkat pujian ini lebih sungguh. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dengan lebih sungguh lagi kita masuk hadiratnya Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kita untuk terima firman Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut
mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan di malam hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul dan kami mengucap syukur bersama, bersuka cita karena Tuhan telah memimpin pemuda sampai dengan usia yang ke-28 tahun. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan. Dan kami akan kembali merenungkan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kami untuk kami boleh bersama-sama merefleksikan makna dari persekutuan dan keluarga yang Tuhan berikan di dalam pemuda. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Ya, selamat malam semuanya. Ya, karena pemuda remaja ya temanya agak mirip-mirip ya. Nanti kalau teman-teman pemuda yang besok ikut remaja ya agak mirip-mirip lah ya firmannya ya. Karena saya lihat ini beberapa mungkin besok akan ke remaja juga ya. Natsnya juga sama ya. Dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai 47. Kisah Rasul pasal 2, ayat 41 sampai 47. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Di bawah judul perikop cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, saya itu sempat pernah kayak shock culture gitu ya. Saya ini dari Solo ya, biasanya kalau orang daerah ketemu tetangga, ketemu siapapun gitu ya, itu pasti senyum, sapa, salam ya, 3S. Ya, monggo Pak, kadang basa-basinya, yuk mampir dulu gitu ya. Mampir. Oh enggak, makasih gitu ya. Terus lewat lagi tetangga jauh gitu ya. Senyum, sapa, salam, pokoknya itu terus ya. Waktu saya tinggal di Solo seperti itu. Terus begitu udah sampai Bekasi, canggung teman-teman ya. Mengadakan 3S itu kok rasanya aneh gitu. Karena kita kadang ketika sok akrab sama orang 3S, senyum, sapa, salam itu orang tanggapannya biasa aja. Ya, bahkan saya pernah dicuekin meskipun saya berusaha untuk ramah. Dan akhirnya waktu berjalan saya tidak 3S, ya. Sampai suatu kali saya itu pergi pelawatan gitu ya. Nah, waktu itu di Jakarta sih, bukan di Bekasi. Waktu itu pelawatan dan pendeta senior yang ngajakin saya ngomong sama saya, kamu kan orang Solo, kenapa enggak nyapa? Ya, karena kita waktu itu pelawatan daerah Jakarta Selatan, ya. Teman-teman kalau tahu daerah Jakarta Selatan itu ada Pondok Pinang, nah itu jalannya masuk-masuk, ya. Rumahnya juga rumah SSS, ya, sangat-sangat sederhana. Nah, waktu lewat lorong-lorong gang sempit itu selalu ketemu orang, ya. Pendeta saya
waktu itu selalu nyapa, tapi saya diam aja. Ternyata saya yang diam ini diperhatiin sama pendeta. Dan dia ngomong, loh kamu orang Solo, kenapa kok kamu gak nyapa orang yang kita lewatin beberapa kali? Saya kaget ya, gitu ya. Wah benar-benar ini mengubah dari dulu yang terbiasa 3S, begitu sampai ke kota besar, ya Jakarta, Bekasi, Jabodetabek, melupakan 3S dan akhirnya dapat teguran itu. Nah teman-teman sempat shock culture, termasuk kemarin waktu ke Banyumas, itu juga sama. Ya, orang-orang daerah, orang-orang yang kota kecil gitu kan, suka kalau ketemu orang siapapun yang gak dikenal selalu 3S, senyum, sapa, salam. Ya, saya itu berusaha adaptasi lagi teman-teman. Meskipun saya dari Solo, ya sama-sama Jawa Tengah, tapi tetap adaptasi lagi. Nah teman-teman kadang kita juga punya pergumulan yang mirip-mirip. Kita kadang merasa terasing, entah di tempat yang baru atau di tempat asal kita. Karena mungkin kita punya pengalaman-pengalaman yang mungkin gak enak, ya, pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Kita takut untuk berelasi, takut dicuekin, sehingga ketika kita masuk ke dalam sebuah suasana yang baru, kita ini awal-awal masih jaga jarak, ya, masih, ya, lihat-lihat dulu lah, gak mau langsung cair bersama dengan komunitas yang baru. Mungkin karena ada pengalaman-pengalaman masa lalu yang membuat kita enggan untuk bergaul dengan sesama. Ya, pengalaman saya dicuekin teman-teman. Makanya kadang saya agak gimana gitu kalau nyapa orang, SKSD dan sebagainya. Tapi terus saya belajar untuk memberikan ya sedikit banyak senyuman lah kepada orang-orang yang saya jumpai. Kenal gak kenal siapapun itu, ya. Sampai saya berusaha untuk cair lagi dengan orang-orang di sekitar saya. Teman-teman memang senyuman kecil itu bisa membuat suasana berbeda. Ya, kalau teman-teman di tempat yang baru, tempat yang terasing, meskipun gak ada orang yang nyambut, tapi kalau lihat ada orang yang senyum kepada kita, itu rasanya udah lain banget. Ya, sudah cair banget. Rasanya es yang membeku, hati kita yang beku itu jadi meleleh karena senyuman yang diberikan oleh orang lain. Nah teman-teman, di dalam bacaan kita, ya ini juga orang percaya gak cuma memberikan senyuman ya untuk mencairkan suasana, tapi mereka benar-benar menyambut orang-orang yang datang. Nah teman-teman, pada waktu itu setelah Petrus berkhotbah, ya banyak orang yang percaya tinggal di Yerusalem, di sekitar itu. Nah, pada saat itu memang ada pesta dan perayaan, ya. Ada satu momen orang Yahudi itu kumpul balik lagi ke Yerusalem. Nah, waktu Pentakosta mereka sama-sama rame-rame pulang kampung, ya, untuk merayakan pesta panen itu. Nah, lalu teman-teman, ya di antara mereka masih banyak yang nggak langsung pulang ke daerahnya, masih stay di sana. Nah, orang-orang yang stay di sana kadang setiap hari bisa open house, ya, bisa kumpul-kumpul. Tapi mereka juga tahu, ketika open house mereka harus lihat-lihat, ini sanak saudaraku bukan, ini dari sesuku bukan, ya. Nah, tapi yang membedakan orang-orang yang percaya, orang percaya itu mereka boleh semua masuk. Boleh dari siapapun, suku apa, bangsa mana, boleh masuk ke dalam rumah itu. Tidak dibatasi. Lain halnya orang Yahudi yang lain, mereka pilih-pilih. Suku apa, keluarga mana gitu ya. Tapi beda kalau orang Kristen yang sudah percaya pada Kristus karena khotbah dari Petrus, mereka mengumpulkan, mereka open kepada semua orang. Nah inilah yang membedakan cara hidup jemaat mula-mula dengan orang Yahudi yang ada pada waktu itu. Makanya dikatakan di Alkitab,
mereka itu setiap hari makin disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah teman-teman, orang Yahudi itu memang pada dasarnya suka menyambut orang asing. Ya, kalau kita baca Perjanjian Lama, banyak tokoh di dalam Perjanjian Lama itu yang menyambut orang asing. Saya sebut satu contohnya Abraham, teman-teman ya. Waktu Abraham duduk-duduk di depan tendanya, dia lihat ada 3 orang yang lewat, ya. Kemudian Abraham memanggil ketiga orang itu, yuk mampir dulu, istirahat dulu, makan dulu. Abraham pada waktu itu juga nggak tahu bahwa yang disambut itu adalah Tuhan, ya Allah. Dan setelah ngobrol baru ketahuan, ternyata ini adalah Allah yang disambut oleh Abraham itu. Memang pada dasarnya orang Yahudi itu suka menyambut orang asing, teman-teman. Nah sekarang ditambah mereka jadi orang yang percaya. Jadi mereka itu seakan-akan double, ya, hospitalitasnya menjadi double. Dari mereka yang suka menyambut orang asing, sekarang mereka menyambut dari segala suku bangsa yang mereka belum kenal, bahkan musuh mereka pun juga sambut. Nah itulah kenapa mereka makin disukai orang banyak. Karena jarang-jarang orang Yahudi itu bisa menyambut orang dari berbagai bangsa yang lain, ya. Dan mereka ngumpul, disambut, mereka datang ke rumah, bukan cuma disuguhi, tapi makan bersama. Nah teman-teman, tentang makan bersama di sini, mereka memecahkan roti, ya, mereka bersama-sama dengan tulus hati. Di sini memang ada perdebatan. Ada yang bilang ketika mereka memecahkan roti, itu mereka mengadakan perjamuan kudus, ya. Ada juga yang mengatakan, oh enggak, mereka cuma makan-makan biasa. Nah teman-teman, apapun yang mereka lakukan, mereka jemaat mula-mula punya semangat memberikan makna di dalam setiap pertemuan persekutuan yang mereka adakan. Jadi meskipun mereka makan, mereka memaknai bahwa ketika mereka makan itu mereka mengingat kembali akan Kristus, ya, yang memecah-mecahkan roti. Jadi itu saya berpendapat bahwa ketika mereka makan, mereka selalu memaknai apa yang mereka makan saat itu. Mereka memaknai persekutuan mereka. Jadi apapun yang mereka lakukan, mereka selalu berusaha untuk mengenalkan Kristus yang mereka percayai itu. Ya, jadi teman-teman, inilah makanya mereka disukai dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Dan yang luar biasa lagi teman-teman ya, mereka itu bisa menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan ke semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi teman-teman, pada waktu itu memang ada orang-orang yang kehidupan ekonominya lumayan, ada juga yang kehidupan ekonominya rendah. Ya, jadi mereka itu berusaha untuk membagi rata penghasilan mereka, penghidupan mereka, yang kuat menanggung yang lemah, ya, yang lemah nggak akan jatuh. Nah itu yang terjadi teman-teman. Dan mereka berani melakukan hal itu. Karena orang Yahudi sejatinya mereka itu pernah punya pengalaman bersama di padang gurun. Ketika mereka di padang gurun pun mereka juga mengalami hal yang sama. Kalau mereka kelebihan roti mana, ketika mereka mengumpulkan roti mana setiap hari itu, ada orang yang kekurangan, harus kita bagi. Karena kalau enggak kita bagi kelebihan, roti mana itu akan busuk. Ya. Jadi mereka itu sudah punya tradisi turun-temurun untuk saling berbagi satu sama lain tanpa takut menjadi miskin. Ya, ini luar biasa. Nah makanya mereka itu melakukan dengan tulus hati, bersuka cita, gak takut ketika menjual harta miliknya. Mereka itu jadi orang yang meminta-minta. Karena semuanya saling menopang satu sama lain. Ini luar biasanya jemaat mula-mula teman-teman. Ya. Nah apakah jemaat Kristen sekarang juga melakukan hal yang sama? Kalau kita renungkan, rasanya ada, tapi nggak ada, ya. Ada tapi nggak ada. Karena apa teman-teman? Kadang ada beberapa orang yang suka membantu,
Tapi juga ada beberapa orang yang suka menahan hartanya. Nah, teman-teman, saya pernah dengar sebuah pendapat ya. Misalnya orang-orang Kristen hari-hari ini mereka punya cara hidup jemaat mula-mula suka membagi-bagikan harta atau paling enggak mereka berbagi suka dan duka ya, yang kuat menanggung yang lemah. Itu diprediksi, kata opini ini ya, diprediksi nggak akan lagi ada kemiskinan. Kalau seluruh orang Kristen melakukan seperti jemaat mula-mula ini. Mereka berbagi, saling menopang, diharapkan kemiskinan itu nggak ada. Katanya seperti itu. Ya. Jadi teman-teman, luar biasa sekali mereka jemaat mula-mula kalau benar-benar dilakukan hari-hari ini. Ya. Makanya kita membaca juga makin hari Tuhan menambahkan jumlah mereka, makin hari Tuhan memberkati mereka, makin hari banyak orang yang tertarik untuk mengenal Kristus. Nah teman-teman, sederhananya apa yang bisa kita lakukan meskipun kita nggak bisa melakukan hal yang spektakuler seperti jemaat mula-mula, tapi hal-hal kecil bisa kita lakukan di dalam persekutuan kita. Ya, yang pertama, jangan merasa asing, teman-teman ya. Ketika kita datang ke sebuah komunitas yang baru, ingat kita dulunya juga sama-sama orang asing, ya. Saya percaya setiap kita yang warga Bekasi ini banyak anak-anak perantauan, ya. Banyak anak-anak yang orang tuanya dari Jakarta, karena harga rumah di Jakarta mahal, akhirnya menyingkir sampai Bekasi. Ya, KTP orang tua mungkin kebanyakan masih Jakarta. Tapi karena kita tinggal di Bekasi, ya udah berdomisili, tidur di Bekasi, tapi uangnya tetap lari ke Jakarta. Ya, saya pun juga sama. Pasti setiap orang Bekasi itu mainnya banyakkan ke Jakarta. Setiap kita ini orang asing, teman-teman. Ya, setiap kita ini para perantau. Jadi ketika kita berkumpul bersama, jangan merasa asing. Karena kita saat ini sama-sama orang asing yang saling dikasihi, saling diterima satu sama lain. Ya. Kalau teman-teman mungkin masih baru, cobalah yang orang-orang lama ini menyambut. Ya setidaknya kasih senyuman terbaik lah ya. Kasih sambutan yang hangat. Disalamin, tanya namanya siapa, dari mana, ya ukuran sepatu berapa, statusnya apa gitu ya. Misalnya kayak gitu ya. Kita di komunitas ini sama-sama saling menerima, saling mengasihi ya. Jangan merasakan kita terasing, karena toh kita sama-sama orang asing teman-teman ya. Kita warga Bekasi, gak 100% orang Bekasi. Orang Bekasi ini sudah campur aduk, sudah sangat Indonesia sekali teman-teman ya. Dari berbagai suku bangsa dan latar belakang. Lalu kemudian yang kedua, ketika kita merasa takut untuk masuk di dalam komunitas, mungkin kita punya trauma pada masa lalu, cobalah kita move on teman-teman ya. Coba untuk memberanikan diri, ya. Coba untuk melihat ke depan. Nah teman-teman kalau nyetir mobil, kaca spion itu selalu lebih kecil daripada kaca di depan kita. Kenapa teman-teman? Ada yang bisa nebak? Kenapa kira-kira? Karena masa lalu itu hanya untuk dilihat sebentar. Masa depan kita di depan tuh lebih luas membentang gitu ya. Iya loh, kaca spion tuh kecil. Kita ngelihat paling cuma sebentar gitu ya. Tapi kan lebih fokus ke depan teman-teman ya. Nah itulah kalau kita mungkin pada masa lalu punya trauma-trauma tertentu ya. Kita coba untuk lihat ke depan. Barangkali teman-teman kita yang baru ini, yang wajahnya masih polos-polos, masih baik-baik ini ya. Semoga bisa menenangkan dan mengatasi trauma kita. Ya, saya yakin dan percaya setiap kita
ingin berteman, ingin punya sahabat, ingin punya rekan yang baik, ya. Dan mari kita jadikan diri kita terlebih dahulu sahabat buat mereka. Dan lihat mereka, terima mereka apa adanya. Ya, move on. Kita mau menjadi seorang sahabat yang baik. Lalu kemudian yang ketiga, kita mau menjadikan kasih Tuhan itu sebagai pengikat yang mempersatukan. Karena kita masing-masing orang asing, yang mempersatukan kita hanyalah kasih. Kasih dari Allah itulah yang membentuk kita sampai sekarang dan mengikat persekutuan kita. Nggak ada yang lain. Ya, kalau orang di luar sana mungkin bisa menjadikan hobi, kesukaan, kemudian apalagi ya, kesukaan, kegemaran, pokoknya hobi yang sama, games yang sama itu yang menyatukan mereka. Tapi kita di sini lebih daripada itu. Kasih Tuhan yang mempersatukan kita. Kita dari latar belakang manapun, dari keluarga, tingkat ekonomi seperti apapun, kita sama di mata Tuhan. Kasih Tuhan itulah yang merengkuh kita bersama. Ya, kasih Tuhan itu yang melekatkan kita bersama. Makanya di pemuda itu sebetulnya bisa punya banyak sekali aktivitas dan ragam kegiatan gitu teman-teman ya. Tapi tetap ingat kasih Tuhan yang menjadi lem, perekat yang mempersatukan kita. Nah teman-teman, itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita semua berharga. Kita semua diterima, kita semua dikasihi. Dan jangan merasa asing. Yang kedua, move on dari masa lalu yang menyakitkan. Relasi kita masa lalu memang menyakitkan, tapi masa depan lebih indah teman-teman. Padahal saya nggak berusaha untuk bikin punchline loh ya. Kemudian yang ketiga, kita ingat bahwa kasih Tuhan itu sebagai pengikat yang mempersatukan. Ya, jadi teman-teman jadikan keluarga ini keluarga kedua kita, ya, tempat perteduhan kita, tempat naungan kita. Mungkin ada yang udah lama, yang masih baru, ya. Saya percaya teman-teman pemuda kita yang lama ini mau kok membimbing kita, gitu ya. Mungkin yang sudah lama, sudah senior, saya percaya mau kok mendampingi adik-adiknya, ya. Dan sebaliknya, adik-adiknya juga jangan takut untuk berinteraksi dengan koko-koko dan cici-cici, mas-mas, abang-abang, kakak-kakak, ya, yang lebih senior daripada kita, ya. Saya percaya di antara kita itu saling memiliki satu sama lain, nggak ada gap, ya. Jangan takut untuk berinteraksi, jangan takut untuk ya ngapain kayak kepo lah gitu, ya. Jangan takut untuk berbagi kisah teman-teman, ya. Misalnya saya sama Kiki kadang meskipun jauh kita dipersatukan nakama, ya gitu misalnya ya. Jadi saya sama Kiki bisa apa aja saya komen. Kalau Kiki punya mainan baru, One Piece gitu, saya komen di Instagramnya gitu ya. Jadi nggak ada gap sebetulnya ya. Meskipun kita ini kayaknya lebih senior, lebih muda, tapi kalau ada sesuatu yang kita bisa pakai untuk jembatan, maka kita pakai itu, teman-teman. Saya percaya yang senior, junior ini pengen ngeblend satu sama lain, ya. Tetaplah jadi keluarga. Ya meskipun kita sadar makin besar kita makin ada gesekan, ya. Makin ada sakit hati. Tapi ingat kata Amsal, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, ya. Biarlah kita boleh tetap kalau ada gesekan kita selesaikan, kita saling mengasihi kembali, dan saling ada pengertian bersama. Memang sudah ada banyak ya, kita mengalami gesekan dan akhirnya orangnya keluar gitu ya, pergi entah kemana. Tapi kalau kita sekarang mungkin ada gesekan, selesaikan ya, dan kita mau kembali rendah hati, menerima satu sama lain. Ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya.
Dan ketika ada teguran, ada hal-hal yang gak enak, jadikan itu sebagai sebuah nasihat yang menajamkan kita. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah persekutuan pemuda kita boleh tetap bertumbuh, berkembang, dan senantiasa menjadi berkat buat orang lain di sekitar kita. Seperti ayat yang ke-47, biarlah ini boleh menjadi ayat hafalan kita. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kiranya ini boleh menjadi doa kita, biarlah kita tetap bersatu dan menjadi berkat. Amin. Oke, terima kasih Coach Cahya atas firman yang telah disampaikan. Nakama Pawo kok. Oke teman-teman, tadi ada yang menarik dari firman yang kita dengar sama-sama. Yang menjadi perekat adalah kasih Tuhan. Betul kan kok? Betul. Oke teman-teman, jadi untuk teman-teman yang baru datang, baru bergabung di Komisi Pemuda YIC, teman-teman jangan segan-segan untuk tanya teman-teman yang lebih senior, Ko Rudi. Itu paling senior pokoknya. Oke teman-teman, untuk kita menutup persekutuan kita malam hari ini, karena setelah ini kita masih ada perayaan ya. Aku mau ajak teman-teman untuk kita angkat satu pujian. Judulnya Sekali Yesus Selamanya Yesus. Dari lagu ini aku mau cerita sedikit kalau 3 hari lalu sekitar hari Rabu, itu ada satu hal yang bikin saya kesal. Sampai akhirnya, ceritanya adalah saya memang udah sakit pada hari itu. Dan ada kejadian yang membuat saya kesel setengah mati di hari itu. Dan kejadiannya sama salah satu teman pemuda juga. Long story short, setelah pulang kantor saya harus ke rumah sakit karena ternyata suara nggak ada. Bukan suara nggak ada, sangat serak gitu loh, bahkan untuk keluar aja suaranya sedikit sekali dan sangat serak karena batuk terus-terusan sampai di bagian dada sebelah kiri ini sakit. Kalau kata dokter, kamu ini batuknya lebay ya, sampai ototnya tuh kaget, jadi begitu batuk di sebelah sini tuh agak sakit teman-teman. Tapi sehari 2 hari coba dilalui, penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, sampai akhirnya kemarin malam ada latihan dengan pemusik di lagu ini, di lagu Sekali Yesus Selamanya Yesus ini saya belajar untuk berserah. Karena kita yakin, kita lihat kiri kanan, kita masih manusia, kita masih terbatas ya. Masih bisa salah, masih bisa kena penyakit, tapi biarlah melalui lagu ini, Sekali Yesus Selamanya Yesus, sekali kita pilih Yesus, selamanya akan tetap ikut Yesus. Itu yang menguatkan saya sampai akhirnya saya sadar Tuhan gak tinggalkan, Tuhan tetap pimpin sampai masa pemulihan, dan puji Tuhan suara saya kembali walaupun belum sepenuhnya pulih, tapi Tuhan yang mampukan. Kita nyanyikan sama-sama Sekali Yesus Selamanya Yesus. Berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan
kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tak selalu pahami apa yang akan terjadi di hati. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, Biarlah ini menjadi harapan doa kita teman-teman. takkan hilang, Sekali kita pilih Yesus selamanya akan tetap ikut Yesus. karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Pertanyaan selanjutnya. Ya, saya undang teman-teman bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan, kiranya kami boleh menjadi satu bagian, meskipun kami dari latar belakang yang berbeda-beda, ada part-part di antara kami, biarlah kami boleh kembali bersatu. Kasih Kristus sebagai perekat yang mempersatukan kami. Dan kiranya pemuda di tempat ini boleh tetap merasakan kebersamaan, saling mengasihi, saling menerima satu sama lain, sebagaimana Yesus telah mengasihi dan menerima kami apa adanya. Teman-teman, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih sayang yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta persekutuan, pertolongan dari Roh Kudus, senantiasa beserta dengan kita sekalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk. Selamat malam ya Ice. Ulang. Selamat malam ya Ice. Oke, aku malam ini mau membacakan warta di Sabtu tanggal 25 Januari. Pertama-tama pelayanan firman kali ini dibawakan oleh Evangelis Cahya. Kami segenap Komisi Pemuja YIC mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya dan Tuhan Yesus memberkati pelayanan selanjutnya. Oke, selanjutnya udah Februari. Oke. Sabtu depan tanggal 1 Februari 2025 jam 7 malam kita ada persekutuan pemuda, temanya bangun membangun. Kayaknya kayak agak-agak nyambung ya sama tema kita sekarang. Dan akan dibawakan oleh Evangelis Santina Santosa. Jangan lupa hari Sabtu jam 7 malam di ruangan ini juga. Oke, next. Oke, ada bengkel rohani. Jadi kalau teman-teman, apalagi yang baru-baru ya di sini ya, bengkel rohani itu sebenarnya adalah tempat kita ngumpul bareng, kita bisa sharing, kita bisa mendalami apa sih Tuhan tuh pingin ngomong sama kita, atau kita bisa makan bareng juga, dan juga kita sama-sama ngumpul benar-benar bisa bersekutu dengan teman-teman kita juga, dan itu dilakukan setiap hari Rabu di aula sekolah minggu lantai 2 jam 7:30. Kalau yang baru-baru bingung aula lantai 2 itu di mana? Ini naik ke atas, tepat di atas kita ini. Oke, kalau misalnya mau nanya-nanya dulu soal bengkel rohani, bisa nanya sama Ricky, nomornya tertera di sini. Kalau yang pengen nanya langsung, ada orangnya, boleh lambaikan tangan. Nah, oke. Next. Oke, vokal group. Nah, besok tuh vokal group gak ada latihannya, tapi kalau ada teman-teman yang pingin melayani dan memuji Tuhan bersama-sama dengan vokal group dari pemuda, bisa banget datang. Biasanya kita latihan itu setiap hari Minggu setelah KU2. Bukan setelah KU2, jam 2. Jam 2. Latihannya di sini. Kalau misalnya pingin nanya-nanya dulu, bisa nanya sama Teresia Angel. Mana anaknya? Boleh lambaikan tangan? Nah, yang di belakang ini ya. Kalau misalnya nggak ketemu dengan kakaknya, bisa hubungin dengan nomor yang tertera. Oke, lanjut. Boleh dengan CP yang ada? Nah. Oke, malam semuanya. Jadi badminton YIC balik lagi di sini. Terima kasih. Akan dilaksanakan Februari minggu kedua, tanggal 9, jam 4 sampai jam 6. Jadi pastikan teman-teman yang mau ikut udah KU1 atau KU2 ya. Karena KU3 nabrak. Tapi tepatnya di Gor Tunas. Tapi perbedaannya dengan badminton sebelumnya, badminton kali ini dipungut biaya satu orang 15.000. Gitu aja teman-teman, yang teman-teman mau datang silakan boleh, yang gak mau main kemungkinan tapi mau nongkrong doang silahkan tapi tetap bayar. Terima kasih. Oke, jangan lupa ya teman-teman, hari Minggu tanggal 9, terus habis itu jam 4 sampai jam 6. Jadi pastikan teman-teman udah ikut kebaktian dulu ya, jangan ikut badminton kita nggak kebaktian. Oke, lanjut. Oke, mungkin karena tadi kan kita persembahannya itu di awal ya, dan mungkin ada teman-teman tadi yang telat, boleh teman-teman persembahan ke belakang, ada Marta yang pegang kantong persembahan kalau misalnya ada yang belum memberikan persembahan. Oke. Oke, warnanya udah selesai, tapi sebenarnya acara kita belum selesai karena acara kita itu akan lanjut ke perayaan untuk HUT kita yang akan dibawakan oleh mana orangnya? Mana ya?
YIC mana suaranya? Hai guys. Youth in Christ. Welcome to Party. Teman-teman, welcome to our birthday party. Teman-teman, kita semua bersyukur. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan karena YIC sudah berulang tahun ke sekitar tahun. Oke. Tapi aku bukannya nggak tahu tapi mau nanya ini. Teman-teman ada yang tahu YIC ulang tahun keberapa? Pintar. Apalagi ya? Tanggal berapa YIC ulang tahun ada yang tahu? Kak Dida? Kamu pengurus. Oke. Betul teman-teman, jadi YIC sudah berumur 28 tahun dan tanggal 4 Januari 1997 YIC lahir. Sekarang sudah umur 28 tahun. Dan bersyukur kita sudah berada menjadi bagian dari komunitas ini. So, puji dan syukur mari kita panjatkan terus menerus kepada Tuhan karena YIC sudah bisa menjadi perpanjangan tangannya Tuhan untuk menjangkau komunitas muda di tempat ini. Nah teman-teman, aku punya satu pertanyaan yang bisa jawab, bisa dapat cupcake di belakang. Siapa? Salah. Berapa jumlah orang di tempat ini? Apakah ada yang tahu? Beneran dapat cupcake, nggak bohong. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya? Ya. Oh iya, ya. Ada berapa orang? Lengkap banget ya. Ya 30. Hah? Berapa ya? Gocap, 50. 50-an atau 50 pas? 50-an. Boleh dicek panitia? Oh iya, boleh dicek panitia apakah betul? Betul ya? Oke, yeay nanti kamu dapat cupcake. Oke teman-teman, YIC tuh gimana sih buat kalian? Personally buat aku, GKI Harapan Indah itu tempat pelayanan pertamaku. Setelah aku lulus dari komisi remaja, aku ngerasa YIC adalah next chapternya. Nah kalau buat teman-teman, kalau buat teman-teman boleh nggak sih aku tanya, Tede menurut kamu YIC gimana ya? Kaget. Pikir lu ya bentar ya. Rumah kedua kayaknya. Wes. Ini banget ya, rumah kedua. Bagus banget jawabannya. Kalau buat Elson, gimana sih YIC buat Elson? Keren. Singkat, padat, keren. Oke. Kita jangan deh ngomong YIC bagaimana lagi. We listen, we don't judge. YIC version. Boleh Clarissa, we listen, we don't judge. YIC version. Gue datang persekutuan, gue datang HUT YIC, tapi gue nggak ikut bengkel. Oh, we listen, we don't judge. Sekali lagi boleh Kak Anjar, we listen, we don't judge. YIC version. We listen, we don't judge. We listen, we don't judge. Saya sudah menduga saya bakal jadi ketua YIC. Oh, oke. Oke, sekali lagi lah ya. We listen, we don't judge. Kojo. Apa ya maksudnya itu? Jadi we listen, we don't judge itu Koko jujur, tapi kita gak bakal ngejudge. YIC version. YIC version. Bersyukur bisa YIC bisa eksis. Kita gak akan ngejudge. We listen, we believe kalau gitu ya. We listen, we believe ya. Kami semua percaya.
Ya teman-teman, itulah YIC. Ada yang baru dan ada yang lama. By the way, adakah orang baru di tempat ini? Ada. Siapa itu? Apa boleh dengan kesadarannya bangkit berdiri yang kita welcome? Boleh bangkit berdiri? Kita akan welcome teman-teman. Wah. Wah, ada 2. Welcome, apa boleh kenalan namanya siapa? Namanya siapa? Monik. Halo Monik, oke teman-teman ayo kita bilang halo Monik 1, 2, 3. Halo Monik, welcome to YC. Nanti, ya. Boleh satu lagi, namanya siapa? Filbert. Filbert, kita boleh ngomong ya teman-teman sama-sama 1, 2, 3. Welcome Filbert, welcome ya Filbert. Teman-teman yang hari ini baru bergabung, teman-teman kita akan sambut teman-teman di minggu yang akan datang. Jadi teman-teman pastikan jangan lupa datang ya minggu ke depan ya. Tadi kan sudah joget kata Modi jompo soalnya jompo. Oke, teman-teman inilah YIC. Ada teman-teman kita yang baru, ada teman-teman kita yang lama. Tapi teman-teman di balik semua itu pasti ada banyak sekali pihak yang mengusahakan YIC. Tidak lagi ada batasan mengenai yang baru dan yang lama. Ada banyak banget pihak yang mengusahakan YIC menjadi komunitas yang saling memiliki, bukan komunitas yang eksklusif. Jadi teman-teman, aku mau meminta dengan kasih Kojo, Ko Rudi, Ko Cahya, Kak Anjar sebagai perwakilan dari pengurus, kita mau sama-sama merayakan ulang tahun YIC. Boleh maju ke depan. Kelihatannya sedikit ya teman-teman yang maju, tapi percayalah banyak sekali pihak di belakang sana yang bekerja untuk kelangsungan hidup YIC. Ya. Di sini ada Ko Cahya, Kojo, Kak Anjar, Ko Rudi. Boleh dong, Yedida, tapi di situ. Pertama, kalau kata Cikiki, sepuh. Ya, kami mau minta dengan hormat untuk 1-2 kata untuk YIC. Terima kasih. 1-2 banyak kata ya. Boleh kok, silahkan. Oke. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah boleh bersekutu bersama kita di komunitas pemuda ini. Ya, saya mau sharing sedikit mengenai kondisi waktu pertama kali ya, atau mungkin di awal-awal ya Komisi Pemuda itu terbentuk gitu ya. Tadi teman-teman kan udah jawab ya. Di 4 Januari ya ulang tahun Komisi Pemuda. Nah, saya mau tanya nih. Dapat GoPay 50.000. Wow. Tapi di luar pengurus, Nah. Ya, oke. Nanti langsung datang ke saya saya minta nomor handphonenya ya kalau udah. Ya, oke. Kalau teman-teman saya tanya masih apakah tahu tanggal 4 Januari 97 berapa jumlah kehadiran YIC? Waduh. Nggak tahu dia, gue yakin. Oh, lu nggak boleh pengurus. Ya, ada yang tahu? Nggak ada ya. Oke, teman-teman, pemuda siapa? Berapa? Salah. Ya, teman-teman. Hah? Lu udah baca pasti nih. Salah. Udah nggak asal nebak. Berapa? Salah. Salah. Udah cukup. Ya. Udah. Oke. Berarti kan GoPay-nya saya tarik lagi ya. Oke. Ya, teman-teman, jumlah pemuda waktu itu dihadir oleh 13 orang ya. 13 orang. Ya, saya sendiri mengikuti pemuda itu dari ulang tahun yang ke-10 sebenarnya ya, waktu HUT ke-10. Dan banyak suka duka yang memang kita hadapi bersama waktu itu, dari mulai HA8 kita bersekutu gitu ya. Dari ada yang mungkin
udah ada yang pass away ya, teman-teman kita yang sudah meninggal kita dahulu seperti saudara Billy dan Penatu Andreas ya yang menjadi penghubung waktu itu. Dan bersyukur kalau kita ada, mungkin kita juga tidak melupakan dulu banyak sekali penginjil-penginjil yang sudah juga melayani di tempat ini ya. Katakanlah Evangelis Astrid, Evangelis Bona, Evangelis Fritz Sumendap, dan itu mungkin akan selalu kita kenang ya, walaupun mungkin teman-teman banyak yang tidak mengenalnya gitu. Tapi kita bersyukur bahwa Komisi Pemuda itu bukan komisi pemuda yang bisa dibilang anak-anaknya cengeng gitu ya. Jadi teman-teman itu semua sudah berusaha dengan keras bagaimana memajukan Komisi Pemuda kita dari yang dulu jumlahnya 13 sampai saat ini ya yang jumlahnya begitu luar biasa. Tentu saya yakin dan percaya bahwa campur tangan Tuhan sangat menyertai kita semua ya. Teman-teman yang dari remaja yang sudah mau aktif ya. Waktu itu kalau zamannya saya tidak ada teman-teman remaja yang mau naik gitu ya, takut semuanya. Wah, soalnya anak-anaknya nakal-nakal, pada ada yang mabuk gitu ya. Waduh, itu dulu pemuda dulu. Ya aduh kacau, jangan diikuti. Oke, tapi bersyukur bahwa dari situ kita belajar banyak bahwa Tuhan sudah melalui hal-hal sedemikian rupa kita boleh belajar apa yang boleh, apa yang tidak seperti itu ya. Dan sehingga pemuda sampai saat ini berusia 28 tahun dan akhir kata saya mungkin teruslah bersekutu. Dan saya yakin teman-teman saya sendiri juga lebih banyak teman di gereja daripada di tempat kerja. Ya, mungkin saya bersaudara juga ada tapi nggak terlalu dekat, lebih dekat dengan teman-teman gereja. Jadi saya mau katakan bahwa jadikan komunitas ini sebagai komunitas yang mau sharing satu sama lain ya. Jikalau teman-teman ada yang kena mungkin musibah, kita doakan. Jikalau ada teman-teman yang mungkin bersuka cita, ya kita rayakan bersama-sama seperti itu ya. Mungkin ada yang habis lulus, ada yang berulang tahun, ada yang baru mendapat kerja gitu ya, ada yang baru mendapat pacar ya, gitu. Seperti Evan gitu. Saya. Gak. Ya, terima kasih teman-teman sudah bersekutu bersama Komisi Pemuda dan Tuhan Yesus memberkati Komisi Pemuda sampai selanjutnya. Tuhan berkati. Amin. Amin. Iya. Malam teman-teman. Malam. Ya. Percayalah ini saat pertama saya berdiri di depan sini. Karena sebelumnya saya berdiri di situ. Saya jadi MC, tapi ini pertama kalinya saya baju di sini sebagai perwakilan dari pengurus. Ya, teman-teman, buat teman-teman yang sudah tahu, saya berawal dari bukan jemaat GKI. Saya diselamatkan oleh seorang ketua pemuda waktu itu diajak retret. Alhasil saya join ke pemuda, diajak untuk aktif dan sampai sekarang saya bertahan sampai di sini. Gue cuma mau bilang YIC itu komunitas yang bertumbuh karena gue merasa gue punya temen di YIC, gue punya komunitas yang membangun di YIC. Jadi buat teman-teman yang masih baru, cari teman lu di YIC. Yes. Ya kasih tepuk tangan dulu buat Anjar. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, ini Ko Rudi ini adalah penatua pendamping Komisi Pemuda. Ya, Anjar adalah ketua pemuda, saya pembina pemuda. Penginjil Cahya pembina pembina remaja Bajem Simfoni. Ya, nah teman-teman, saya baru bergabung di GKI Harapan Indah 2018 barengan sama Penginjil Cahya, ya. Dan setidaknya saya sudah melewati 2 kali pergantian pengurus. Saya ingin katakan buat kita semua di sini, refleksi saya pada ulang tahun Pemuda 28 ini hanya satu, yaitu tentang siapa Tuhan yang menjaga YIC. Karena kalau teman-teman tahu perjalanan YIC ini sudah panjang ya. Dan ketika saya bergabung pun perjalanannya tidak menjadi seketika mudah. Banyak dinamika, banyak hal-hal yang seringkali tidak terprediksikan terjadi. Tetapi satu hal ketika YIC ada hari ini, merayakan kembali 20 tahun perjalanan YIC, ini berbicara tentang siapa Tuhan, bukan siapa pengurus dan siapa pembinanya ataupun siapa penatuanya. Tapi hanya semata-mata berbicara tentang siapa Tuhan. Oleh karena itu satu harapan saya
yang saya doakan di hadapan Tuhan adalah kiranya YIC boleh menjadi tempat di mana para pemuda-pemudi boleh sama Tuhan. Ya, kalau teman-teman datang ke YIC hanya untuk cari manusia, teman-teman mungkin akan banyak kecewanya. Tapi datanglah ke tempat ini dengan tujuan pertama, cari Tuhan dulu, baru cari manusianya. Amin ya. Jadi itu harapan dan doa saya. Teman-teman sekalian, di 6 tahun saya berjalan bersama YIC, teman-teman bisa menemukan Tuhan di komunitas ini. Amin ya. Di sini beberapa saya juga bersyukur ada teman-teman rantau, ya Tobi dari jauh. Kita sebelumnya nggak kenal sama Tobi. Tiba-tiba dia muncul aja di sini. Dibawa sama malaikat Tuhan, ya. Ya, karena dia dari Surabaya. Dari Surabaya ya. Ke sini dan dia menemukan tempat yang baik untuk dia bertumbuh. Dan doa saya adalah teman-teman seperti Tobi, Divi. Ya, Divi juga dari anak rantau nih, teman-teman. Dari mana? Ya. Ya. Kemudian Roy juga jauh dari Sumatera, teman-teman sekalian, dan beberapa teman-teman yang lain, ya. Jadikan tempat ini teman-teman berjumpa dengan Tuhan dan kita boleh bertumbuh bersama. Maju terus YIC, Tuhan memberkati. Amin. Oke, langsung aja ya. Saya kan udah panjang tadi. Ini gimana ini teknisnya? Oh ya, langsung aja. Jadi karena cupcake-nya ada 4, yang di depan juga ada 4, boleh dinyalain satu-satu kok. Iya. Diambil satu-satu, dinyalakan. Nah, teman-teman juga yang sudah dapat cupcake, nanti akan dinyalakan oleh panitia. Ya, nanti akan dapat api dari panitia dan dinyalakan lilin kita bersama ya. Boleh apakah Iya, iya. Ya. Kita metodenya CLS ya guys. Cupcake Light Service. Siap. Oke ya. Oke, sudah dapat apinya, sudah nyala semua? Oh iya. Kalau cahaya paling-paling nih. Terima kasih. Teman-teman boleh diangkat cupcake kita, boleh teman-teman bangkit berdiri. Iya, bangkit berdiri sambil pegang cupcake kita. Biarlah cupcake ini boleh menjadi ucapan syukur kita atas boleh menjadi ucapan syukur kita atas adanya komunitas kita pada hari ini. Dan tunggu sebentar. Dan mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Teman-teman mari kita tiup lilin kita bersama. Cheers, 1, 2, 3. Happy birthday YIC. Sampai kita nyanyi ya teman-teman. Selamat tahun. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Hey hey. Panjang umurnya,
kita mau berdoa. Kita mau berdoa ya teman-teman untuk terima kasih Kiki. Boleh minta Coach Cahya untuk mendoakan YIC. Oke, baik teman-teman, mari kita satu dalam doa. Kami sungguh sama-sama mengucap syukur ya Tuhan untuk perjalanan Komisi Pemuda hingga usia 80 tahun saat ini. Kiranya Komisi Pemuda melalui persekutuan dan juga kebersamaan serta kegiatan ataupun program-program pelayanan yang lain boleh mempererat tali kasih di antara kami. Dan di atas semuanya itu Tuhan, kiranya kasih Tuhan sendiri yang menjadi pengikat yang mempersatukan. Sekiranya mungkin di dalam komunitas kami, persekutuan kami, terdapat hal-hal atau gesekan yang terjadi, kiranya kami boleh saling menajamkan satu sama lain. Sebagaimana keluarga tentu tidak mudah, banyak dinamika yang terjadi, tapi biarlah kami boleh saling terbuka, kiranya kami dapat saling menerima, bahkan saling mengampuni satu sama lain. Kiranya persekutuan pemuda ini boleh menjadi tempat bagi kami, untuk kami boleh menemukan Tuhan, dan kami boleh menemukan kasih Kristus yang nyata, dan kami boleh sebarkan itu kepada orang lain di luar sana. Terima kasih ya Tuhan, kiranya persekutuan pemuda ini boleh tetap kompak, boleh tetap bersemangat, dan tetap melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Coach Cahya. Teman-teman di depan boleh kembali. Iya kok, 80 tahun tadi. Gak apa-apa, ini visioner. Teman-teman boleh kembali duduk. Teman-teman kita akan foto dulu ya. Foto dulu. Fotonya akan di sini dan kita akan merapat teman-teman. Ya, foto di sana. Maksudnya yang foto di sana. Teman-teman boleh merapat. Merapat. Yuk, teman-teman kita mau foto bareng, boleh merapat sedikit. Merapat. Arahnya akan dari sini. Jadi teman-teman tetap di tempat, tapi merapat. Boleh? Semakin merapat. Yuk teman-teman foto. Merapat. Kalian. Sedapatnya, boleh merapat. Kita boleh. Ada Apu, boleh merapat. Teman-teman. Kalau bisa di bawah nanti. Yuk, teman-teman pemusik boleh bergabung. Teman-teman pemusik, ayo kita sama-sama. Teman-teman konsumsi, yuk. 3, 2, 1, lari.